Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan kami dari Fakultas Teknik Universitas Tindar, tepatnya Prodi Saudara Mesin, akan menyampaikan materi tentang akhlak untuk mengatasi dekadensi moral. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Praduga. Saya Muhammad Fatih Jaka. Saya Muhammad Joko. Saya Magang Khalifah. Saya Adil Pratama. Saya Bima Sutomo. Saya Christopher Fredula. Untuk materinya nanti akan kami sampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Rafi Khalifah, NPM saya 2505020104. Di sini saya akan menjelaskan implementasi akhlak dan sikap hormat dalam mengatasi dekadensi moral. Nah, dekadensi moral adalah kemerosotan sikap, perilaku, dan etika dalam masyarakat, terutama pada generasi muda. Nah, fenomena ini terlihat dari meningkatnya perilaku tidak sopan, berkurangnya rasa hormat kepada orang tua dan guru, penggunaan bahasa kasar, maraknya bullying, hingga menurunnya tanggung jawab. Di sini saya ingin menjelaskan faktor-faktor penyebab dekadensi moral dalam masyarakat. Jadi teman-teman, kalau kita lihat kondisi sekarang, banyak banget orang ngomong soal dekadensi moral atau kemerosotan moral dalam masyarakat. Istilahnya memang kedengaran berat, tapi sebenarnya maksudnya ya lumayan simpel. Makin banyak perilaku yang melenceng dari norma, makin dikit pula orang yang peduli sesama lain, dan makin banyak hal yang dulu dianggap salah, sekarang dianggap biasa aja, malah jadi benar. Nah, pertanyaannya, kok bisa sih moral masyarakat turun? Hari ini aku mau jelasin beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama, kita bahas dulu soal teknologi dan media sosial. Ya jujur aja, hampir semua dari kita nggak bisa lepas dari HP. Setiap hari itu kita lihat konten-konten yang campur aduk. Ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat juga, yang negatif gitu. Misalnya, kalau yang negatif itu misalnya ada perundungan online, ujaran kebencian, pamer gaya hidup berlebihan, sampai konten yang sama sekali tidak mendidik. Semakin sering kita lihat, semakin mudah kita menganggap kalau perbuatan negatif itu menjadi wajar, terutama buat anak-anak dan remaja. Mereka masih mudah terpengaruh oleh media sosial. Jadi kalau terus-terusan lihat hal negatif tanpa filter, ya wajar moral mereka bisa goyah. Yang kedua, itu ada faktor keluarga. Keluarga itu sebenarnya sekolah pertama kita. Di rumah, kita belajar sopan santun, empati, tanggung jawab, dan sebagainya. Tapi sekarang banyak keluarga yang sibuk. Orang tua kerja dari pagi sampai malam, anak-anak lebih sering sendirian dan ditemani gadget. Akhirnya komunikasi berkurang, perhatian berkurang, dan nilai moral tidak tersampaikan dengan baik. Ada juga keluarga yang penuh konflik atau aturannya tidak konsisten. Kalau anak tumbuh tanpa contoh yang baik, mereka akan mencari contoh dari luar, dan contoh dari luar itu belum tentu baik. Selanjutnya itu ada faktor ketiga, pendidikan di sekolah. Sekolah memang tempatnya belajar, tapi seringkali kita fokusnya cuma ke nilai-nilai akademik. Kita dituntut dapat nilai bagus, ikut lomba, dan hal-hal akademik lainnya. Tapi pembelajaran tentang moral dan karakter kadang-kadang cuma disampaikan lewat teori, tidak dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari para siswa dan siswi. Misalnya, soal kejujuran. Kita tahu kalau itu tuh penting. Tapi kalau prakteknya ya, nyontek masih dianggap normal. Ya berarti ada yang berkurang. Ada yang kurang dari pendidikan moralnya. Belum lagi kalau lingkungan sekolah sendiri kurang mendukung. Misalnya gurunya tidak teladan atau suasana sekolah yang tidak mendidik karakter menjadi pelajar yang baik. Dan faktor keempat itu dari lingkungan sosial. Kita semua dipengaruhi lingkungan. Kalau tinggal di lingkungan yang biasa melakukan hal negatif, lama-lama ya kita juga bisa ke bawah. Misalnya lingkungan yang sering ada kekerasan, kriminalitas, atau budaya konsumtif yang berlebihan, kelompok sebaya juga berpengaruh besar. Banyak orang, terutama remaja, akhirnya ikut-ikutan melakukan hal yang sebenarnya mereka tahu itu salah. Mereka tuh melakukan itu cuman hanya untuk mendapatkan validasi dari teman-temannya. Dan faktor kelima, ada pengaruh budaya dari luar yang masuk tanpa disaring dulu. Globalisasi membuat kita gampang banget menyerap budaya luar dari berbagai negara ke dalam budaya kita.
Sebenarnya nggak salah juga sih, karena banyak juga budaya positif dari luar yang menarik dan juga positif dari luar yang bisa kita pelajari. Tapi masalahnya, yang sering viral itu justru hal-hal yang kurang mendidik dan tidak sesuai dengan nilai lokal kita. Contohnya, gaya hidup hedonis, individualis, atau kebebasan yang terlalu bebas tanpa mempertimbangkan konsekuensi moralnya. Kalau nilai lokal seperti gotong royong, sopan santun, atau rasa hormat yang mulai ditinggalkan, ya moral masyarakat akan turun. Untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Bima. Belum melanjutkan pembahasan dari Mas Yogi tadi, perkenalkan nama saya Bima Rutomo, bisa dipanggil Bima dari Universitas Tidar. Yang keenam, orangnya teladan dari figur publik atau pemimpin. Mau nggak mau masyarakat tuh pasti mengambil contoh dari orang yang terkenal atau yang mereka suka lah. Entah itu pejabat, artis, influencer maupun tokoh masyarakat. Kalau yang ditiru justru menunjukkan perilaku yang salah itu kayak korupsi, skandal maupun tindakan tidak etis lainnya. Masyarakat tuh justru malah ikut-ikutan anggap itu tuh hal biasa atau hal lumrah lah. Ketika panutan aja nggak bisa menjaga moral, gimana masyarakat mau menirunya, meneladaninya tuh yang diteladani itu apa nggak tahu. Gimana? Yang ketujuh ada faktor ekonomi dan tekanan hidup. Kondisi ekonomi yang sulit bisa bikin orang terpaksa mengambil jalan pintas. Contoh penipuan, pencurian, atau tindakan tidak jujur lainnya. Bukan berarti itu dibenarkan, tapi tekanan itu kadang buat orang tuh mengorbankan moral mereka demi bertahan hidup. Selain itu, budaya konsumtif yang terus dipromosikan juga bikin orang tuh berlomba-lomba pengen tampil wah, nggak pengen ketinggalan zaman lah anggapannya lah. Nah, jadi kebanyakan dari mereka tuh nganggep jalan pintas tadi menjadi jalan utama yang jelas-jelas itu salah. Yang kedelapan, kurangnya pemahaman nilai agama dan spiritual. Agama itu sendiri itu sebenarnya banyak mengajarkan prinsip moral seperti jujur, sabar, atau peduli sama lah. Kalau agama hanya dipandang secara dangkal, hanya sebatas formalitas lah, tanpa benar-benar dipraktikkan, nilai moral tersebut tuh nggak akan kuat. Moral itu bukan cuma kita tahu doang, tapi kita biasakan dari diri sendiri, perlahan, pelan-pelan, untuk selalu melakukan hal yang benar. Yang kesembilan, ada faktor perubahan sosial yang cepat banget. Dunia sekarang tuh berubah dalam hitungan bulan, bahkan minggu. Cara kita bekerja berubah gitu, cara berkomunikasi berubah, pola hidup berubah. Kadang tuh kita belum siap beradaptasi, tiba-tiba semua udah berubah aja gitu. Perubahan yang cepat ini tuh bikin orang bingung menentukan nilai mana yang benar, mana yang penting, mana yang perlu dijaga. Kalau nggak punya pandangan moral yang kuat, kita tuh gampang gitu kebawa arus. Nah, dari semua faktor tadi sebenarnya itu ada benang merahnya. Moral itu tuh bisa turun kalau nilai-nilai baik tidak lagi ditanamkan, tidak lagi dicontohkan, dan tidak lagi dianggap penting. Kita butuh keluarga yang kuat, sekolah yang mendidik karakter, lingkungan yang sehat, tokoh publik yang bisa jadi panutan, serta filter yang baik terhadap teknologi dan budaya luar gitu. Kesimpulannya, dekadensi moral itu bukan terjadi karena satu hal aja gitu, tapi karena gabungan dari beberapa faktor. Untuk mengatasinya, kita semua tuh punya peran. Orang tua yang perlu lebih banyak komunikasi dengan anak, sekolah yang harus mengoptimalkan pendidikan, masyarakat yang harus saling jaga, dan pemerintah yang perlu membuat kebijakan yang mendukung. Yang paling penting, kita semua tuh suatu individu yang punya kesadaran untuk tetap menjaga nilai moral meskipun dunia terus berubah. Karena pada dasarnya moral itu tuh bukan cuma soal tahu mana yang baik, mana yang benar, tapi soal pilihan kita untuk melakukan yang benar meskipun kadang tidak mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firhan Faizullah. Saya akan menjelaskan materi tentang sikap hormat dan nilai-nilai akhlak. Nilai-nilai akhlak utama dalam Islam: 1. Jujur. Jujur adalah berkata benar sesuai antara ucapan, perbuatan, dan niat. Kejujuran adalah fondasi utama akhlak mulia. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar." Quran Surat At-Taubah
119. 2. Amanah, dapat dipercaya. Amanah berarti dapat dipercaya, menjaga titipan, dan menepati janji. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Quran Surat An-Nisa 58. Rasulullah SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Jika berkata ia dusta, jika janji ia ingkar, dan jika dipercaya ia berkhianat. 3. Sabar. Sabar adalah menahan diri dari keluh kesah, tetap tenang dan menghadapi ujian, dan tidak mudah putus asa. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah 153. Rasulullah SAW bersabda, perkara orang mukmin mengagumkan, sesungguhnya semua perihalnya baik dan itu tidak dimiliki seorang pun selain orang mukmin. Bila tertimpa kesenangan, ia bersyukur dan syukur itu baik baginya. Dan bila tertimpa musibah, ia bersabar dan sabar itu baik baginya. 4. Adil. Adil berarti menetapkan sesuatu pada tempatnya, tidak memihak, dan memberikan hak kepada yang berhak. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, jika kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, itu ibu, bapakmu, dan kerabatmu. Quran Surat An-Nisa 135. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil, berbuat kebijakan, dan memberi kepada kerabat, serta melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Quran Surat An-Nahl 90. 5. Rendah hati atau tawadu. Rendah hati adalah tidak sombong, tidak merasa lebih baik dari orang lain, dan selalu bersyukur atas nikmat Allah. Allah berfirman, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu adalah yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka mengucapkan kata-kata atau mengandung keselamatan. Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang rendah hati karena Allah, kecuali dia akan dimuliakan oleh Allah. Hubungan akhlak dan keimanan. Dalam Islam, akhlak dan keimanan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Akhlak yang baik adalah cerminan dari iman yang kuat. Semakin baik akhlak seseorang, semakin tinggi pula derajat keimanannya di sisi Allah. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan terakhir penutup, demikianlah pembahasan kita tentang sikap hormat dan nilai-nilai akhlak dalam Islam. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi bekal untuk menjadi pribadi yang lebih baik, berakhlak mulia dan bermanfaat bagi sesama. Mari kita mulai dari sendiri, dari sekarang, dan dari hal-hal kecil. Jadikan sikap hormat dan akhlak mulia sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Ingat pesan Rasulullah SAW, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis Al-Bukhari. Ayo teman-teman, jadilah generasi yang mendoakan orang tua, kerabat, teman, dan bangsa dengan akhlak yang mulia. Jika ada yang baik dari video ini itu datang dari Allah, jika ada kekurangan itu dari saya pribadi. Mohon maaf atas segala hilaf. Terima kasih. Oke teman-teman, perkenalkan saya Yoga. Di sini saya akan menerangkan terkait tentang implementasi akhlak dan sikap hormat untuk mengatasi dekadensi moral. Implementasi yang pertama yaitu menjauhi larangan-larangan agama. Menjauhi larangan-larangan agama merupakan salah satu cara paling efektif untuk mencegah dekadensi moral. Agama memberikan batasan agar manusia tidak terjerumus ke dalam perilaku yang merusak diri dan lingkungan.
Implementasi ini dapat diwujudkan melalui beberapa langkah. Langkah yang pertama yaitu menghindari pergaulan bebas. Pergaulan bebas seringkali menjadi pintu masuk berbagai masalah moral. Agama mengajarkan kita untuk menjaga batas interaksi, menghormati diri sendiri, dan menghindari situasi yang dapat menjerumuskan. Menghindari pergaulan bebas berarti membatasi hubungan yang tidak perlu, menghindari tempat-tempat yang rawan maksiat, serta berani menolak ajakan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Dengan menjaga batas pergaulan kita bisa melindungi kehormatan diri sekaligus menjaga nama baik dari keluarga. Langkah yang kedua yaitu menjauhi konsumsi hal-hal haram. Barang-barang haram seperti alkohol dan narkoba merusak kesehatan, melemahkan akal, dan juga dapat merusak masa depan seseorang. Ketaatan agama mendorong kita untuk tidak mencoba, tidak tergoda, dan tidak membiarkan diri terpengaruh dari lingkungan yang buruk. Menolak konsumsi hal haram adalah bentuk kepedulian terhadap diri sendiri, sekaligus usaha menjaga kualitas moral di masyarakat. Langkah yang ketiga, yaitu tidak melakukan tindak kecurangan. Kecurangan sekecil apapun bentuknya merusak integritas, contohnya mencontek, memanipulasi data, atau mengambil barang yang bukan milik kita. Perilaku di atas adalah perilaku yang dapat menurunkan martabat. Implementasi kejujuran bisa dimulai dari hal-hal kecil, bisa dari jujur dalam tugas, tepat waktu, dan bertanggung jawab. Kejujuran melahirkan kepercayaan, sedangkan kecurangan hanya memberi keuntungan sesaat, tetapi merusak reputasi dalam jangka panjang. Yang keempat, tidak menyebarkan fitnah dan hoax. Di era digital ini, fitnah dan hoax sangat mudah menyebar. Agama melarang perbuatan ini karena dapat menghancurkan nama baik seseorang dan memecah belah masyarakat. Dengan memverifikasi informasi sebelum membagikannya, berpikir sebelum mengirim pesan, dan menahan diri dari gosip, kita telah menjaga keharmonisan sosial. Ini adalah bagian dari akhlak mulia yang sangat ditekankan oleh agama. Langkah yang kelima, yaitu menjauhi kekerasan verbal dan fisik. Kekerasan bukan solusi. Agama mengajarkan kita untuk menyelesaikan masalah dengan kesabaran dalam berdialog, mengendalikan emosi, memilih kata-kata yang baik, dan menghindari konflik yang tidak perlu adalah bentuk implementasi akhlak yang sangat penting. Dengan bersikap lembut namun tegas, kita menjaga perilaku diri dari perilaku kasar yang dapat merusak hubungan antar manusia. Langkah yang 6, menghindari konten yang merusak moral. Kemudian akses internet menjadi tantangan besar bagi moralitas. Konten pornografi, kekerasan, dan ujaran kebencian dapat merusak pola pikir dan menghilangkan kepekaan moral. Menghindarinya berarti memfilter tontonan, membatasi penggunaan gawai, serta memilih konten yang mendidik. Ini adalah bentuk penjagaan diri agar hati, pikiran tetap bersih dari pengaruh negatif. Nah, itu dia 6 langkah yang dapat menjaga kita untuk mengatasi dekadensi moral. Dengan menjauhi larangan-larangan agama itu, kita bukan hanya menjaga diri sendiri, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan sosial yang lebih sehat dan beradab. Ketaatan terhadap ajaran agama memandu kita menuju perilaku yang terhormat dan menjauhkan kita dari dekadensi moral. Untuk implementasi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya setelah ini. Menutup aurat dan menjaga pergaulan. Menutup aurat dan menjaga pergaulan merupakan salah satu bentuk implementasi akhlak dan sikap hormat yang sangat efektif dalam mengatasi dekadensi moral. Ketika seseorang menutup aurat, itu bukan hanya soal aturan berpakaian, tetapi merupakan wujud penghormatan terhadap diri sendiri. Sikap ini menunjukkan bahwa kita memahami batasan, menjaga kehormatan, dan tidak memberikan ruang bagi perilaku atau pandangan yang dapat menimbulkan dampak negatif. Dengan menutup aurat, kita sedang menerapkan akhlak kesopanan dan menjaga martabat sehingga menjadi langkah konkret untuk mencegah lunturnya nilai moral di tengah masyarakat. Pakaian yang sopan bukan hanya melindungi diri, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang lebih tertib dan aman. Sikap ini membantu mengurangi potensi pelecehan, hinaan, atau salah persepsi yang sering muncul akibat kurangnya batasan dalam berpenampilan. Dengan demikian, menutup aurat bukan hanya kewajiban personal,
tetapi juga berkontribusi nyata dalam membentuk ruang sosial yang lebih beretika dan saling menghormati. Selain itu, menjaga pergaulan adalah bagian penting dari implementasi akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Pergaulan sangat mempengaruhi pola pikir, kebiasaan, dan karakter seseorang. Dengan menjaga pergaulan, kita secara sadar memilih lingkungan yang menentukan kepada kebaikan, bukan sebaliknya. Ini termasuk menjaga cara kita berbicara, bersikap, serta menghormati batasan interaksi dengan lawan jenis maupun teman sebaya. Sikap ini mencerminkan kesadaran bahwa hubungan antar individu harus dibangun di atas nilai hormat, etika, dan tanggung jawab. Menjaga pergaulan juga membantu kita terhindar dari perilaku menyimpang yang sering menjadi bagian dari dekadensi moral, seperti pergaulan bebas, kekerasan, hingga sikap merendahkan orang lain. Dengan menempatkan diri pada lingkungan yang baik dan berinteraksi secara sopan, kita sedang menjalankan akhlak mulia sekaligus menguatkan benteng moral dalam diri. Kombinasi antara menutup aurat dan menjaga pergaulan pada akhirnya membentuk sikap disiplin, kontrol diri, serta rasa hormat terhadap diri sendiri dan orang lain. Implementasi ini sangat relevan dalam menghadapi tantangan moral di era modern, di mana kebebasan sering disalahartikan sebagai bebas tanpa batas. Dengan menjalankan kedua hal tersebut, kita membantu menjaga nilai-nilai akhlak agar tetap hidup dan menjadi filter penting dari berbagai pengaruh negatif. Melalui langkah sederhana namun signifikan ini, kita tidak hanya memperbaiki diri sendiri, tetapi juga memberi pengaruh positif pada lingkungan sekitar. Itulah bentuk nyata implementasi akhlak dan sikap hormat dalam mengatasi dekadensi moral secara langsung dan berkelanjutan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang senantiasa menjaga keimanan dan takwa. Menjaga keimanan dan takwa adalah fondasi utama dalam membentuk karakter mulia. Ketika iman kuat, seseorang akan lebih mudah mengendalikan diri, membedakan yang baik dan buruk, serta menjauhi perilaku yang merusak moral. Implementasinya terlihat dalam beberapa kebiasaan berikut. Yang pertama yaitu melaksanakan ibadah wajib secara konsisten. Ibadah wajib seperti sholat 5 waktu, puasa, dan kewajiban agama lainnya bukan hanya ritual, tetapi sarana pembentuk akhlak. Dengan menjaga ibadah secara disiplin, seseorang akan terlatih dalam kedisiplinan, ketenangan hati, dan kesadaran bahwa setiap perbuatannya diawasi oleh Allah. Ini membuat seseorang lebih berhati-hati untuk tidak melakukan kemaksiatan. Yang kedua yaitu membiasakan ibadah sunnah. Ibadah sunnah seperti sholat tahajud, duha, ataupun membaca Al-Quran menambah kekuatan spiritual dan ketenangan. Kebiasaan ini membantu seseorang membangun hubungan yang lebih dekat dengan Allah dan menumbuhkan rasa syukur serta sabar yang menjadi benteng dari perilaku buruk. Yang ketiga yaitu memperbanyak zikir dan doa. Zikir dan doa membantu menenangkan pikiran, menstabilkan emosi, dan meningkatkan manusia pada tujuan hidupnya. Saat seseorang berzikir, hatinya menjadi lembut dan jauh dari dorongan negatif seperti iri, marah, dan dendam. Ini membuat perilaku menjadi lebih santun dan bermoral. Nah, yang keempat yaitu mempelajari dan memahami ajaran agama. Keimanan yang kuat tidak cukup hanya dengan mengetahui, tetapi harus dipahami. Memahami ajaran agama baik melalui kajian, membaca, atau berdiskusi akan membantu kita mengetahui mana yang benar dan mana yang dilarang. Pemahaman inilah yang menjadi cahaya dalam mengambil keputusan sehari-hari. Yang kelima yaitu menjaga lingkungan pergaulan yang baik. Nah, lingkungan sangat mempengaruhi iman. Bergaul dengan orang-orang yang taat, berakhlak baik, dan memiliki tujuan hidup positif akan
menjaga iman tetap stabil. Sebaliknya, lingkungan yang buruk dapat menyeret kita pada perilaku negatif seperti kebiasaan malas, maksiat, dan tindakan yang tidak terpuji lainnya. Yang keenam yaitu mengendalikan hawa nafsu. Keimanan tidak hanya diuji pada ibadah, tetapi juga pada kemampuan menahan diri, mengendalikan amarah, menahan keinginan yang berlebihan, dan tidak mengikuti godaan merupakan bukti ketakwaan. Orang yang mampu mengendalikan nafsunya akan lebih terarah dan tidak mudah terpengaruh oleh dekadensi moral. Nah, simpulannya itu menjaga keimanan dan ketakwaan bukan hanya kewajiban spiritual, tetapi benteng moral yang kuat. Ketika iman terjaga dan ketakwaan selalu dipupuk, seseorang akan lebih tenang, lebih bijak, dan lebih mampu menjauhkan diri dari perilaku-perilaku buruk yang merusak akhlak.